Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kalanya manusia hidup dalam kesendirian. Kesendirian tidak hanya muncul ketika seseorang hidup sebatang kara, namun kesendirian, terkhusus kesepian, bisa muncul meskipun manusia hidup di tengah keluarga. Lantas bagaimana menghadapi kesendirian itu? Barangkali ada baiknya tidak melulu dengan renungan atau khotbah. Seringkali kesaksian yang berisi cerita lebih menginspirasi. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian sahabat-sahabat kita, orang-orang tua kita yang ternyata berhasil melewati hidup dalam kesendirian, tidak dengan putus asa, tetapi tetap dengan harapan kepada Allah. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, para sedulur, ini kita menuju sasaran ya, objek pertama kita, yaitu di rumah Pak Rebu, ya Kalisalak, perumahan Kalisalak Batang. Kita meluncur ke sana. Wah, itu sudah ada Pak Yanto di depan. Ya, kita menuju ke rumah Pak Rebu, Pak. Ya, niki kita masuk ke dalamnya Pak Rebu. Beliau masih apa ini? Sugeng siang Pak Rebu. Sugeng siang Pak Rebu. Iya. Sedang apa ini? Guys, santai. Dewe oke. Dewean yo santai. Nggih, iki nek Pak Rebu niku tiap hari dalam kesibukannya niku napa mawon saben dina niku pas dhewe ngeten niku. Nek rutinitasnya aku esok jam 6 lah tangi turu neng kamar mandi dan lain sebagainya, terus gawe bubur. Oh, gawe dhewe niku. Gawe bubur itu bubur perut. Oh, bubur Perut untuk obat lambung dan ginjal. Ini sudah berjalan yang kurang lebih hampir 1 tahun lah. Nanti tepung ya. Niku sarapan apa nggo? Sarapan. Setelah itu bar sarapan berapa saat kemudian Saya mikir ora dimangga. langsung diunduk. Nggih. Mau minum obat dari dokter, obat pagi. Obat sarapan itu. Iya, obat sarapan ngombe Gondasari, ngombe obat pagi. Obat pagi itu obat apa? Obat pagi itu diantaranya obat tensi, obat gula darah, terus obat tensi, gula darah, jantung. Candrosartan itu untuk jantung katanya. Nah, setelah itu minum obat, terus senam lansia mengikuti di HP. Mengikuti di HP, saya masukkan ke TV lewat iCash. Miracast. Apa Minicast? Anycash. Mengikuti senam. Kalau saya mampu berdiri sampai selesai, bukan teknologi. kalau bisa sampai selesai, kalau enggak, biarpun enggak gerak, tapi tetap ikut berdiri sampai selesai. Luar biasa. Habis itu, terus Dede Jam kita nih.
Jam ya kira-kira jam setengah 8 Dede. Bar Dede ya kurang lebih jam 8 sampai setengah 9. Terus sepedaan itu sepedaan duduk. Oh, anu, nopo fitness. Ya, apa jenenge? Oh, sepeda statis. Statis. Oh, itu Sepeda Mas Mbak Ikan. statis. Ya ika ya wawan. Oh. Iya. Terus ya kurang lebih 200 olahan. Sekian 200 kalori. kontelan ya. Terus di dalamnya itu ada alat yang untuk melatih bau, ditarik Oh, itu memang ya kurang lebih ya 100 kali. Ya, ini sepeda yang biasa dipergunakan Pak Rebu untuk melakukan kegiatan menjaga vitalitas tubuh. Wah, sepeda statis. Nah selesai itu, terus ya kalau anu ya ini bersih-bersih lantai. Sok-sok ya kalau awake ora rasa-rasan ya ngepel. Iya, jadi terawat betul ini. Iya. Walaupun sudah munang-munung gitu. Habis ngepel, istirahat, keringat sudah reda, atus, terus mandi. Nah setelah mandi selesai, terus kegiatannya ke dapur. Masak. Ya masak, ya goreng, ya adang dan lain Nah, kon lawe. Lawe ya buat sendiri. Berarti maksudnya setiap hari lawe podor apa? Oh enggak, Ya belanja barang berarti. ya belanja, ya Wah. belanja. Ya belanja kebutuhan dapur. Luar biasa. Kalau lauknya itu bergantian, sosok itu ada ikan laut yang cocok, itu paling cocok saya ikan tambak. Nek laut tidak begitu. Bandeng. Kalau makan siang itu paling lambat itu jam 2, itu paling lambat itu baru makan. Saya nanak nasi itu 1 cingkir, 1 gelas lah. 1 gelas itu untuk makan jam kurang lebih jam 2 dan jam setengah 7 malam. Harus habis. Memang perlu perlu nopo mendisiplinkan diri. Wah ya. Karena tidak ada yang anu sih ya. Iya. Tidak ada yang ngamping-ngampingi. Ya, perlu diketahui bahwa Pak Rebu ini putranya 5. 5 ya. Yang pertama di Gresik, Gresik. yang kedua di Blora, yang ketiga sudah dipanggil Baik. Tuhan. Tata. Oh iya Mas. si Oh Toto. Mas Toto Iya, itu iya, kakaknya Mbak Ika. Iya, Iya. Mas Toto. Di Semarang ya tadi ya. Semarang. Berdua Terus ya. Mbak Ika Mbak Ika di di Kajen. Kajen. Jauh semua ya Mas. Terakhir di Awan Sulawesi. di apa minyak Di Tambahnya. Nekel. Nekel ya. Sekarang Nekel ini sudah digalakkan oleh Pak Jokowi itu. Untuk ekspor bahan, jangan jadi barang mentah tapi barang jadi yang diekspor. Jadi ya prospektif juga itu bagi Mas Wawan, nantinya mungkin perusahaannya bisa lebih berkembang lagi. Dan Nur Sewu geblakipun ibu atau dipanggilnya ibu ini tahun itu 16 November tahun 2020. Jadi Pak Rebu hidup dalam kesendirian yang tadinya berdua sama ibu ya. Karena putra putri sudah keluar semua, tadinya berdua sama ibu dan sejak tahun 2020 November ya. itu karena Ya, gerah 16 November. ibu Bu Esther meninggal, duduk
Gusti 2 tahun ini baru koktil gitu. Iya. Koktil. Kebetulan memang bilalah ada tetangga yang kemana gitu ya, kemana gitu ya. Istilahnya untuk ikutan ngawat-ngawati. Aku di sini nggak sendiri, mudah-mudahan nggak sendiri dan sendiri keluarga apa kampung Iya, sini tetangga juga bagus. Iya, tetangga tahu keadaan itu sekarang. Ada Prabu dalam hal beriman. Jadi bagaimana Pak Regu menjalani apa ya kehidupan beriman ketika sendirian. Jadi maksudnya itu apa ya? Kehidupan imannya itu bagaimana menghadapi kesendirian Pak Regu. Lah masalah iman itu berawal dari tanggal 16 November 2020. Itu menurut sejarah kejadian itu kan gini. Saya sakit, ini apa? Tulang punggung suatit sekali. Saya juga ambruk. Nah, intinya itu berawal dari hujan-hujan, ceritanya seperti itu. Habis dari kegiatan di ladang, pulang hujan mencuci sepatu. Saya bilang, ibu hujan-hujan yang masuk angin. Orang kan, Pak cedilo ya kok. Sudah itu, sudah selesai. Minggunya itu merasakan pusing, terus saya bawa ke dokter Ibrahim. Iya, pusing terus berjalan berapa hari, 2 hari apa berapa itu masih lebih parah lagi. Terus dibawa ke Budia itu. Nah, awal diagnosenya itu dikatakan apa? Tipes. Diagnosanya Ya, diagnosanya tipes. Tanggal 16 November 2020 saya keadaan masih sakit, itu belum sembuh total. Tahu-tahu si Om Nugroho sama ibunya apa ya, sama Mbak Tuti dipantau. sama Mbak Tuti itu Dipantau. ngabari saya Ini pas nek Ibu T terus sampun ditimbali Gusti. Gitu. Ya saya jawabnya, ayo wis nek memang kesane Gusti kaya kuwi. Saya hanya itu berucap Tanggapan pertama Pak iya, Regu. tanggapan pertama. Prakteknya seperti itu. Lah terus berjalannya waktu, akhirnya pada saat itu saya ke anak saya ke Rangulato sampai bertahan 6 bulan lalu. Kira-kira pelupakan terus saya kembali lagi ke sini. Nah, hidup di sini itu justru betul-betul iman itu betul-betul didadar, hidup sendiri, Ya. didadar. didadar Iya, imannya. apa di Gembleng, tempat. ya, digembleng. Nah, itu saya rasakan memang namanya orang beriman itu saat-saat menghadapi cobaan. situasi yang seperti saya itu pertimbangannya memang abot. Akhirnya gini, sekarang saya sudah seperti itu sampai ibunya dipanggil Tuhan. Nah, saya melakukan iman kepada Tuhan itu, padahal itu sudah mulai
dari tahun 76. Ketika ada peristiwa itu ya betul-betul sudah tidak ada. Artinya Pak Rebo mengenal Ki Hajar sejak tahun 76. Berarti Pak Rebo itu bukan dari kecil jadi pengikut Kristus kan ya, dari tahun 76 setelah dengan Bu Esther. Iya. Teluan. Akhirnya lah peristiwa itu hanya down ya, gitu terus. Akhirnya down. Tapi saya ingat waktu kenalan sama Bu Esther itu saya diberi kalimat waktu adalah keselamatan. Nah itu yang menjadi pegangan dalam batin saya, istilahnya mengatakan lah yo saiki wis aku wis melok Gusti Yesus selama kan yo enggak. Tapi sempat sempat bertanya-tanya, maksudnya terus hari Gusti yo foto jadi kan Iya. itu ya. Kok cobaan kok sedemikian rupa kan ngoten itu. Sempat menanyakan. Iya, sempat down lah. Lah saya dikabari Pak Mas Nugroho sama ibunya ya hanya bilang seperti itu ya. Nek memang kesane Gusti kaya kuwi ya wis. Dikabarin lu di sini saya duduk di meja itu. Duduk di kursi itu. Mas Nugroho sama Mbak Tuti di sini. Nah itu berjalannya waktu itu ya istilahnya apa ya? Kalau mau melupakan itu seakan-akan tidak bisa memang. Wong sudah darah daging 30 berapa itu? 36 Apa? pernikahan. kumpul usia better itu sudah pernikahan. 36 tahun 76. dari 76 sampai 2020. Oh iya. Lebih-lebih teringat itu saat mau makan, itu betul-betul teringat, rasanya ya mak jelek. Kalau biasanya kalau di rumah saat masih hidup kan gini, Bu, maem, lambut gawe opo tetap ditinggal. Ditinggal nunggoni senajan ora maem nunggoni sok nek ramuhe pindang yo rene dijipukno pindange di dagingi di bulawo. Sok-sok ndek ijek enom kae nek metu kringete dilapi. Wah saiki golek kaya Bu Esther ndak. Wis ora ana wong wedok apa bektine bektine wong lanang kaya Bu Esther ndak. Piye ya kok ora Mas, aku nek matan kelingane iki sing nek sing elek ta persasat meh ora ana sing apik-apik tok. Nek aku arep tugas ya matakno kaos, sempak, baju dinas. Wes sembarang macam perlengkapan ditatakno ning ransel wis makan umpama seminggu ya ditatakno seminggu, 15 dina ya ditatakno 15 dina mangkat kare tak gawa. Dan sekarang apa-apa diri. Sekarang bangun tidur sampai tidur lagi sendiri. Tapi bisa mendisiplinkan diri itu yang benar. Bisa nek yang saya rasakan kalau badan sehat tidak apa-apa Mas. Tapi kalau badan meriang apa itu yang memang terasa. Jadi kalau apa-apa harus sendiri. Nanti saya itu perlengkapan apa saya dekatkan dengan saya. Bangsane itu obat-obatan, pisau, gunting, silet, baterai itu saya dekatkan. Karena apa? Kalau saya mengambil jauh itu sudah wegah, awang-awang. Jadi bangsane kayak alat-alat bengkel, tang,
kunci saya dekatkan. Makanya digantung dengarep. Iya, di saat saya membutuhkan di situ kan saya enggak Iya. cari terus. Ya itu anu, contoh saya tadi gawe Iya, nopo iya. dan jadi nopo. Yes, pokoknya ben ora ngantuk. Iya. Ben ora ngantuk piye gitu. Iya. Artinya berarti kendala yang dialami selama ditinggal Bu Esther, selama mengalami hidup kesendirian itu berarti apa aja itu tadi? Kalau kendalanya ya itu Mas, kalau merasakan badannya tidak enak itu merupakan suatu hambatan. Nah, contoh saya butuh kacang sambal. Kalau badan sehat saya bisa beli sendiri. Kalau badan tidak sehat kan mau tidak mau kan mau enggak bisa. Nah, itu Apalagi di rumah sendiri, til sendiri. ya sendiri. Kalau masalah apa ketakutan dan lain sebagainya kan enggak. Masalahnya umpama duit ini opong. Sopo sing ngerti. Awong ngalah so. Awong ngalah so dia harus setan yo. Baik demit jare ini. Ah kono nggone demit. Tapi sambil di daerah. Cuma tak kumono garingan masalahnya dari sore banget. Kalau si guru. Ya intine nek Pak Rebu ini walaupun dalam kesendirian nggih kesininya setelah segala kendala, segala anu bisa diatasi sendiri. Mungkin kan merasakan sebetulnya Tuhan itu masih mengasihi kita gitu. Enggak itu Tuhan itu tanpa putus mendampingi umatnya. Ya walaupun secara fisik Iya, sendirian. tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan. Soalnya seperti saya dari pagi sampai malam kegiatan itu kalau yang memberikan itu tidak dari Tuhan tidak bisa. Tidak dari Tuhan tidak bisa. Tanpa ada kasih Tuhan Tidak bisa. semuanya tidak ada. Tidak bisa berjalan ya. Siap. Melalui roh Tuhan yang suci kita dibimbing, diberi kekuatan, kesehatan, diberi kecukupan apa yang menjadi kebutuhan hidup saya. Kemudian dalam membina iman, ya, setelah sendiri tadi itu jenengan kan tentunya harus ke gereja loh. Iya. Nah, dengan kondisi sekarang Pak Rebu yang rasakan fisiknya sudah sangat berkurang, naik motor sendiri juga sudah ada mabot. Nah, itu gimana Pak Rebu, caranya gimana itu untuk membina iman? Saya kalau untuk mengatasi iman supaya saya bertumbuh berkembang menurut ajaran Tuhan, saya paling tidak berusaha mendengarkan firman Tuhan, itu paling tidak. Kalau tidak, sekarang ada sarana yang Iya. canggih dari YouTube, Oh, ya. YouTube saya bisa mendengarkan. Kalau ada yang saya ikuti untuk PA, saya menurut ikut PA. Nunut ya, nunut. Ya. Kalau saya masuk ke gereja, kalau tidak ada penumpang penuh, saya ikut. Kalau tidak tetap streaming Ya, tidak ikut. Untuk membina iman sebetulnya itu bukan karena orang lain, itu hanya dari Tuhan. kesadaran diri. Soalnya menurut falsafah Jawa, saangel-angele musuh wong liya utawa musuh konjogo iku isih angel musuh saka ati dhewe. Itu kalau sudah bisa mengatasi dari hatinya sendiri, ya mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik.
Soalnya apa Mas? Keinginane raga karo keinginane nyawa kuwi beda. Iya. Nyawane pengen diopeni, ragane ora usah ibadah. Nang omahe tengok-tengok dah. Akhire nek kalah karo hawa sing metu ku atine dhewe Ora ora nang ndi. dikendali ati. cicipi sih. Dan tidak menerima siraman. Iya, tidak akan mendapatkan apa kekuatan iman. Ini seperti tumbuhannya saja kan harus disirami. Dia harus dikurang. Orang disirami mati kan. Tapi memang yang saya alami mengendalikan diri itu memang berat sekali. Kalau mau berbuat baik itu juga berat sekali. Kalau mau berbuat tidak baik itu gampang. Tapi nek ape ngakoni ape iso. Anggatan itu Jadi wau walaupun singkat, tentunya kami dan mungkin para pendengar dan para pemirsa, walaupun singkat, walaupun sedikit, tetap mendapat wejangan yang baik dari Pak Arbu, dari pengalaman-pengalaman Pak Arbu dalam hal mengatasi kesendirian. Kok pilih sampun tekan, saya dan satu tim ini segera mau melanjutkan perjalanan ke sasaran yang lain. Seperti harapan kita semua, Pak Arbu tetap bahagia, sentosa, walaupun dalam kesendirian. Sentosa itu bukan hanya sehat loh, sentosa itu sehat jiwa dan raga, yang namanya sentosa. Itu harapan kami. So, jadi nyuwun pamit. nggih Mas Kun, Mas Tri, Mas Nono itu apa? Niku. Mas Mas Niko, Niko. Mas Nono bapaknya lah. Saya terima kasih sekali dikunjungi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab jenengan bisa diselesaikan dengan lancar Turun. dan diberkati Tuhan, kesehatan maupun kekuatan selalu ada di jenengan. Amin. Sebelumnya mundur ini tidak di ujung Mas Niko mundur sing Mas Niko. Ini. Sampai jagungan kene delok. Kula nuwun. Wah, ini kita sampai di rumahnya Pak Heri Widikto. Nuwun, Pak Heri. Ya, tamu ya. Nah, ini Pak Harinya. Hari, Sugeng sonten, monggo lenggah rumiyin. Niki ngaten Pak Hari. Ini dalam rangka bulan keluarga. Ini yang pertama, kita ingin tahu Pak Hari niku dalam kesendirian setelah pinten puluh tahun, setelah setelah Kang Putra sami Nggih. Mas doyo. Ini nun sewu. Terus pundi Pak Hari menjalani hidup sehari-hari dalam kesendirian ini, pripun carane ngeten niku? Sarane pripun ya? Mengalir atau Ini yang saya jalani ya sejak tahun 2000. ya, Sekarang itu saya baru 80 tahun. Oh, mulai 8 usianya. 80 tahun. Nggih. Terus napa? Umur pemerintah itu dilongi loro.
Jadi 78 tahun. Oh. Itu Umurnya tercatat di pemerintah ya, itu di 78. KTP itu 78. Tapi Sebetulnya 80. etoknya karena simbah-simbah saya dan sebagainya itu etok-etoknya loh itu yuk. Keturunan orang Yogyakarta, saya diberi surat gitu. Lah yang memberi surat itu sudah meninggal tahun 42. Nah 42 otomatis sekarang itu baru 80 tahun. Nah saya jalani, istri saya itu memang keras. Iya memang keras, tapi kerasnya itu keras ya kanggune saya. Nyatanya ya buju cocok itu. Itu ajan keras nih janiki mendidik itu sebelum apa masa hidup dan sebagainya itu semuanya itu diminta dia, pokoknya semuanya itu tanggung jawab dia, termasuk anak, termasuk pokoknya semuanya. Wis saiki bapak wong saya itu masih SMA kelas 2 wis dikon mulang. Gitu baru kelas 2 loh itu di SMP Kristen Wonosobo gitu. Nah terus nek wis bapak lulus kabeh gentenan itu. Nah saya pakai UT itu UT, terus saya bersama-sama dengan SMP 1, SMP 6, SMP 7, terus SMP mana? SMP 3. Dan nek sore numpak kol ngetiki wong wong sugih duwe kol loro ngoten. Lah terus niku numpak kol terus kabeh lulus. Saya lulus, dul dan sebagainya. Wis Pak, wong saiki bapak wis lulus, kabeh ditanggung oleh bapak. Bagong saya, wiwit saya, semuanya saya, listrik apa, saya dan sebagainya. Lah saya durung wis diserahke kabeh kok dhek nyerahke sisan. Lah sisanya itu begini. Ketika itu kan lara ICU dan sebagainya, Pak, apa kuwi luputku diapura gitu. Lah kok diapura ngoten niku bablas ngoten. Niku ceritanya bablas. Lah si Wiwit orang menangi, soalnya Wiwitnya itu ke Palembang, dijak pacare Tri Sujono itu. Lah ya, Bagong itu juga tidak menangi. Bagong itu baru saja mulai. Terus saya di itu. Nah sekarang saya kok merasa tidak sendiri. Hanya pada waktu-waktu tertentu itu yo nek ana wong apa kuwi jenenge wong sekalian, terutama nek undangan. Itu piyambakan Pak Adi. Itu tuh yo piyambakan lah. Rasane iki wong. Maka dari itu kadang-kadang tadi guyon. Piyambakan aja dengan ibu kalau sinten. Tapi itu guyon dan sebagainya. Nah, saya banyak kegiatan gitu. Saya menyadari istri saya sudah tidak ada, anak saya sudah keluarga semua di omah dhewe, sepiwit terus di omah dhewe. Terus aku dilalah. Saya selesai RT di Binagria. Itu saya tidak lama, itu hanya 20 tahun saya menjadi RT di sana itu, di dekat Man RT Abadi. Itu pokoknya sampai ingon-ingon sampai di sini belum lama Pak John itu masih ikut itu, saya terpilih RT 3 karena
di sini menjadi RT gitu. Nah orangnya itu wis Pak Hadi jadi RT, kok jadi RT priye sih? Lu wong lagi terus agak lama saya di sini jadi RT kene durung ono apa-apa. Terus teman-teman ini ya saya berusaha katanya harus bersaksi dan sebagainya itu pokoknya bagaimana dengan tetangga itu. Nah saya jadi apik nang kene ora rumangsa nek aku iki wong Kristen gitu. Jadi biasa saja dengan teman-teman tuh malah nek sore itu Mbah kayak apa, kalau sekarang kan Mbah gitu. Nah kalau dulu itu Pak ET itu. Nah dari begitu itu saya apa itu jenenge terbuka. Jadi saya itu tidak sendirian. Ada kesibukan. Ada kesibukan dan sebagainya. Terus itu untuk kegiatan saya. Gitu. Urip-urip urip-uripan. Terus sampai sekarang lah, sampai sekarang ini. Kalau sekarang saya sudah tidak RT. Soal Islam dan Kristen itu musola itu boleh dikatakan waktu saya menjadi RT itu gunaku. Masalahnya itu begini, kalau saya punya kegiatan apa-apa tak telepono orang ya sing kono tak kosine kursi saya punya di sana ada, jadi orangnya itu enakan kepenak gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya Islam Kristen dan sebagainya itu hidup bersama-sama. Pokoknya mung nek minggu pulau juga ngapunten nggih, pulau minggu aja ngeten Bejo. Yo Pak Adi, Pak Adi. Itu sampai saat ini gitu. Nah terus sekarang anak-anak sudah sudah sendiri-sendiri, panganannya tekan kini. Oh gitu. Masak nggih. Nek wiwit ya sama ini uduk si Indri, Mbah niki jangan gori. Ya si Bagong ya kerupuk Mbah. Jadi sampai hari ini itu saya belum merasa kalau saya itu sendiri gitu. Putra putri juga masih aktif. Tadi sehari itu 2 kali ke sini. Jadi kalau misalnya awan-awan orang ya tuku-tuku panganan melaku. Sekarang saya naik kendaraan tidak boleh. 2 saya jual. Sing mio tak jual, terus sing itu tak jual. Jadi saya sekarang ini hanya di sini nih ketergantungan. Saya itu ketergantungan sana. Nah kalau tidak ada apa-apa, saya punya tetangga Pak Yoso. Itu kalau kemana-mana ya saya nungguin sewu Pak Yoso monggo kulo di. Jadi misalnya saya ke pasar atau ke Pak Yoso ya kira-kira 10 mene itu lumrah. Tapi begitu, jadi tidak ada tidak merasa ngelangut, enggak. Jadi kalau maka dari itu kalau siang itu enggak saya tutup. Kalau tak tutup menurut enggak jarani nyong mati. Kalau saya apa jenenge adus dan sebagainya iki tak buka sing kono kita buka dadi palangong pun nek ana jekangkang nang saya hanya itu apa itu jadi enggak begini begitu itu enggak seperti salin apa itu sudah biasa salin nang kono nganggo kathok kan bubar kalau paling berapa menit sudah hanya itu. Lajeng Pak Heri nun sewu iman Pak Heri dalam menghadapi kesendirian ini begini Pak. Bagaimana tadi itu? Kok enggak? Soal iman itu gini ya, saya ya masih tetap saya memang
dari kecil itu dari kecil Kristen. Bapak saya itu cerita di Iya, sini. iya, iya. Jangan kesusu no betul. Buatan, sing susu malah ring setelah diakhiri. Dari Bagong kalian. Iya, setelah diakhiri Mas Ini Bagong. ayah saya itu Kristen. Terus Yuap itu memang Kristen. Yo apa itu sih? Yuap itu bapak simbah kula. Oh, Sing ngelairke Esmuningsih niku bojone Yuap. Niku nggih Kristen lho. Balake nemen itu simbah kula niku wanggere ora sekolah minggu jenenge Pak Sarjono. Niku teng Malang niku. Wah kuwi ndidike Kristen kuwi Pak nemen ngoten. Dadi dilarang wong Wonorejo ki sak Wonorejo kuwi sing Islam kuwi banyak. Lah ayah saya itu Kristen. Itu bojo wong Magelang. Bojone iki kepriye kok Islam. Nah, itu 3 yang satu jadi Katolik, yang satu Islam, yang satu Kristen. Nah, itu terus gaduh terus mati. Ayah saya itu mati, terus ibu saya itu mati, terus saya dibesarkan di Bagong itu dibesarkan di Malang. Di Malang itu karena sudah meninggal semua, saya dipek anak oleh adik ayah saya. Ini kok. Nah, terus saya adik jadi diadopsi. Saya punya suratnya adopsi terus anak-anak saya itu tak jenenge pengadilan supaya sah. Pengadilan. Habis itu semua Kristen. Itu. Nah, dengan Kristen, kabeh Kristen dan sebagainya menjadi kuat. Lebih-lebih di Pak Mintono itu keluarganya kan Kristen semuanya ada yang menjadi pendeta dan sebagainya. Terus sampai hari ini, terus akhirnya imannya menjadi kuat. Sampai di Wonosobo itu edaknya saya pokoknya sampai hari ini lanjutannya sekian puluh tahun itu nek aku merono wis dilalap omongnya itu isih itu nggak ada mau wis do mati tapi masih lah istimewa lagi najan aku ngene ngono itu Pak Adi dikon dhisik. Nah, betul itu terjadi keluarga pas kumpul dan sebagainya. Saya Pak Adi saya kan ngalasannya gini. Yang lokal itu sedang tidak masuk ngalasannya pintar wes go. Nah, terus pokoknya diakoni memang sejak dulu SR saya itu SR itu pegang begitu itu. Jadi modelnya nek karo sekolah jenenge otodidak ya. Jadi bisa nek mau bisa otodidak. Itu sampai hari ini itu tidak ngerti ngene iki ngerti. Itu sampai iman itu ndak goyah gini. Sampai kalau ada gangguan misalnya non dan sebagainya ya itu ada tetapi nek kaya ngono kita akan tahu dasarnya nek sigli bubar iya lah sigli bubar terus sampai hari ini kalau ada kegiatan itu sebetulnya kalau andai kata aku harap tuku nih durung duit
sepeda listrik Ya, itu. ya. Saya tanya pada dokternya itu, kalau sepeda listrik boleh dong? Oh boleh, oh boleh ya. Saya pinjam uang ya dong. Jadi sampai hari ini tuh masih kalau ada kegiatan saya masih. Jadi PA sebetulnya itu ya mesti ikut-ikut. Seperti kemarin tuh saya dianu Bagong. Pak, awake koyo ngono koyo mangkat mengko nek ana apa-apa dan sebagainya di karo anak itu mesti diomeli. Tapi dia kan enggak tahu hati saya. Jadi ada itu Rindu. adius ora teko. Itu saya loh. Wong tuwek-tuwek kuwi Pak, apa Sensitif. sensitif. Yo nek omong kuwi yo saanune opone kuwi sakmetune. Tapi ya kita terima apa tuh, kita terima ini dan itu dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, intinya mengatakan Pak Hari dalam kesendirian, bila Pak Hari ngeteseh rumaos pilih Gusti menika tasih. Masih. Nanti tasih nyarengi, tasih berkahi kan ngaten. Dan itu yang saya itu renungan itu saya pegang sekali. Pokoknya yang namanya kebaktian atau kegiatan apa itu. Tapi kalau sekarang kegiatan apa-apa, duka Adiuswo, duka PA dan sebagainya, saya gumantung sikil. Ya. Saya tidak dapat pergi sendiri. Nek Bagong, yo Mbah. Ya, Harus ada yang menyertai. Itu jadi kalau saya misalnya di Nazaret jarang itu ya orang sikile soalnya itu aja. Ini pun mawe hari Minggu, kalau hari Minggu ngesake ibadah kan sakit saking YouTube ngaten nika. Monggo kalih di Nggih mbok bilih sampun cekap menawi nika ganggu mbok bilih bali badhe tindak malih. Boten kula matur nuwun sangat. Jadi kok ono potret-potretan barang. Ya ini saya setelah ini ya langsung modal sareng kula teng Kim. Saya Repat cekap mbok bilih sampun matur nuwun cekap sampun rawa. nggih. Anggenipun ngendikan Kula nggih kata sangat napa yang saya sampaikan itu banyak sekali kekurangannya dan tidak sopan ya penjenengan ya. mboten Saya mohon maaf. Justru kami yang kurang sopan. Saya itu orangnya begini sih. Nggih, nuwun matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Oke. Matur nuwun lho. Kita sampai di rumah Bapak Simon Nuryanto. Ini kebetulan sudah menjelang petang. Waktu sudah menunjukkan jam 18 kurang seperempat. Ini mobil diparkir di jalan. Kita harus jalan kaki menuju ke rumah Bapak Simon. Sudah sampai di rumah Pak Simon Nuryanto. Selamat petang Pak Simon. Selamat petang. Wah ini suasana rumah Pak Simon. Ya Pak Simon. Ya. Matur nuwun, ini kita sudah diterima. Pak Nuradi, saya terima kasih sekali. Oke. Bang. Ya, matur nuwun, ini kami dari bulan panitia bulan keluarga yang dalam kegiatannya salah satunya Pak Pendeta mengendaki mewawancarai warga yang
kebetulan hidup sendiri dalam arti sewu. Pertama hidup sendiri, betul-betul sendiri. Yang kedua sendiri dalam arti iman, sendiri dalam keluarga. Nah, ini soalnya tidak semua orang bisa menjalani seperti ini dengan kehidupan yang sudah sampai 90 tahun. Monggo dengan tulen, kalau sama kalongan ya apa-apa. Ya memang kehidupan saya itu naik. Tapi sejak dulu saya pertama dengan istri, terus punya anak. Dan dulu ya nun sewu undang-undang perkawinan kan belum mengharuskan Kan ya satu. Jadi masih bisa menikah di catatan sipil dan sebagainya. BS. Iya, walaupun di BS. tempatnya di gereja, ya waktu itu. Undang-undang perkawinan belum mengatur ini. Tapi kenyataan sampai sekarang ya tetap nggak pernah ada apa-apa. Damai-damai saja. Dan saya di gereja ada PA di rumah dan dia Berjalan seperti menerima biasa. ya, seperti biasa. Terus seperti itu juga ini apa namanya, ada apa-apa ya saya biasa. Malah kalau hari Natal itu mesti satu RT sini itu mesti kesini semua. Mengucapkan Iya. RT semua itu kesini semua. ini kan di sini sebagai apa? Tadinya kan yang tadinya kita Buat RT, RW, saya enggak, wakil Pak Lurah ngomong. iya dari kelurahan, pokoknya dari kelurahan karena LKMD dulu. Oh iya. Tokoh LKD. Itu sampai sekarang ya masih tetap biasa. Seperti kemarin Natalan kemarin juga tetap seperti biasa. Bapak ibu bareng-bareng kesini. Intinya ada kata saling J. dari pihak. Monggo Mbak Ut, gabung sini. Boleh. Kopi semua. Boleh. Ya, kebetulan juga Mbak Ut, istrinya Mas Iman kan juga libur dengan keluarganya Mas Iman, keluarga besar, bisa saling libur. Mungkin kan tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Biasanya kalau campuran seperti ini terus dengan keluarga sana piye, dengan keluarga sini piye, itulah tidak terjadi di sini. Beda saja. Seperti apa pisan yang terakhir itu kan Bapak Katolik yang di Jogja itu Siapa Mas Agi. Nah, itu Bapak kan Katolik. Oh Mas Aki ini Mas Aki. Itu Aki itu ragil ya? Agi lah. Itu gitu jadi udah biasa. Ya memang menurut saya itu di rumah ini dari itu mengendaki. Jadi kalau kami misalnya itu apa warga enggak pada waktu apa namanya itu enggak datang. Monggo. Tapi kenyataan juga berjalan biasa. Dan kebetulan memang dulu memang belum dipersoalkan. Kan saya Kalau kopi ya di mudah-mudahan walaupun kapan nggak tahu apa Tuhan memanggil enggak itu orang maksudnya memanggil. Oh iya. Itu saya berdoa. Terus anak-anak kalau ada apa-apa sekolah atau pengajian saya suruh saya panggil melihat apa kalau ada apa-apa Istilahnya apa? Mencontohkan iman kita. berarti itu artinya Pak Simon hanya memang sendirian yang
satu keluarganya Pak Simon yang Kristen sendiri. Iya. Anak-anak ikut imannya ibu. Oh iya. Jadi saya sendirian. Pokoknya dalam keluarga saya itu saya sendirian. Tapi selama ini kan tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala, kedua kali saya tidak terasa asing. Dalam rumah apa anak-anak itu mencemooh saya. Ya, masih menganggap bapak ya? Iya. Masih ngajeni. Saya anggap ya. Nah itu apa namanya? Saya mengaku ngajeni orang tua itu. Akan kita ngomong itu. Oke, terus anu masih ngomong sewu. Masih mau kan tetap pingin berharap tetap semua nanti itu. Dan waktunya kapan kan kita tidak tahu. Yang jelas semua tetap hanya melakukan iman apa kalau tak beda dan sebarangnya itu biar jadi kocok dulu kan gitu buat dan saya mengucapkan ya kadang-kadang iman di pasangan itu tidak bisa sama itu kalau diterapkan untuk Indonesia ya mungkin kalau seperti ini semua tidak akan terjadi kota-kota seperti sekarang. Nah di sini itu ya itu saya itu masih ada kegaduhan. Kalau Natal saya pulang dari gereja atau apa udah Langsung Natal ya, selamat Natal. Terus kalau noto bahwa Natal itu keluarga istri anak-anak itu yang Jadi tetap Pak Simon tetap sebagai kepala keluarga apapun agamanya kan. Oke Pak Simon, jadi mungkin bisa merubah pandangannya terhadap perkawinan campuran. Ternyata ya yang sudah terlaksana ya baik-baik saja kan seperti itu. Mungkin walaupun ada kekurangan yang semua keluarga ada kekurangan di sana. Walaupun campuran atau jadi satu tentu ada rasa yang kurang tetap ada. Cuman yang sudah terjadi di keluarga Pak Simon damai sejahtera kan seperti itu. Itu memang yang saya harapkan. Oke Pak Simon, ini sebetulnya ini kami terima kasih informasi dari Pak Simon bahwa yang terjadi sebetulnya seperti ini. Jadi ya, damai sejahtera, damai dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Dia Pak Simon boleh sekap semanten. Ini wawancara kami tentang hal itu tadi. Ini percakapan kami dengan Bapak Simon Mulyanto yang saat ini memang sedang berlangsung dan mungkin sudah berakhir ini. Dan selanjutnya kita menuju ke tempat yang lain. Ciao. Ya, selamat malam para sedulur semua. Saat ini kita akan melakukan perbincangan dengan seseorang tokoh yang luar biasa gantengnya, kumisnya luar biasa. Pak Jiarto. Dan kita akan mewawancarai beliau tentang Nun Sewu, tentang keberadaan beliau sekarang, tentang keimanan beliau yang dalam tanda kutip dalam kesendirian dalam keluarga. Itu Pak Jiarto, Sugundalu. Terus nyempluk Ini gini Pak Jiarto, ini dalam rangka masa bulan keluarga Gereja Kristen Pekalongan.
di mana salah satu acara di dalam bulan keluarga itu adalah melakukan wawancara dengan warga atau jemaat ataupun tokoh-tokoh gereja yang saat ini hidup dalam kesendirian. Jadi gimana? Pertama kami ingin mengetahui trik atau cara Pak Adiatno dalam hidup beriman yang sendiri itu di dalam keluarga. Terus kendala-kendalanya bagaimana, terus bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Pak Adiatno di tengah-tengah keluarga. Di monggo dongeng kalau dosa pengalaman ya apa. Indonesia itu asal Pak Adiatno dari mana? Saya asal dari Pantai Selatan, Gombong, Kebumen. Oh, tapi itu Semarang. Ya. Delok roncongan itu roncongan. Jadi monggo Pak Adiatno. Jadi, Pantenpun, Mas Kuncoro, Mas Triyatmo. Selamat malam. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Kuncoro tadi. Meskipun secara fisik kami tidak sendirian di rumah, tapi secara iman betul kami sendirian. Memang intinya dari awal kami sepakat karena sudah kadung klik ini sudah enggak. Akhirnya memang dari awal kita sudah sepakat. Jadi kalau kamu mencintai saya, ya kamu harus mencintai keyakinan saya. Harus menerima saya. Jadi bukan hanya mencintai secara fisik, tapi kamu juga harus mencintai, menyukai keyakinan saya. Ya misalnya contoh seperti Bible. Karena saya meyakini kami harus melakukan Bible. Kemana kita? Jadi istri saya, iya mendukung sekali, istri saya sangat mendukung. Justru kalau ada berita mau ada ditempati, istri saya senangnya bukan main. Ini betul-betul senang saya. Terus sama sekali, bahkan karena misalnya pada saat pemahaman Alkitab mungkin tidak maksimal ya, istri saya sering di belakang ya. Karena khawatir mengganggu acara upacaranya gitu. Jadi ritualnya, tapi setelah selesai pasti dia akan keluar gitu ya. Sebelum juga ada keluar. Hanya memang sekaligus yang ini makhluk Sunda berarti aku malah. Jadi bukan istri saya yang double itu, malah saya. Aduh, luar biasa. Nah kemudian memang untuk anak-anak saya itu dari awal memang tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Anaknya nanti gimana? Iya, anaknya nanti gimana? Memang itu termasuk kesalahan saya juga. Atau barangkali memang Pak Jenengan membebaskan anak, monggo terserah atau tidak? Ada rasa seperti itu. Cuman ternyata di perjalanan ini dari saudara-saudara saya yang Kristiani yang Hindu Kristus itu jauh-jauh. Kakak saya nanti saya jauh. Yang terdekat itu di Jakarta, jauh-jauh. Sedangkan dari keluarga istri saya itu lebih dekat. Bojong, Semarang. Jadi ini sering kontak ya. Jadi makin setodongnya. Akhirnya ke sana. Pengaruhnya. Tapi saya pun begini Mas, jadi seperti Mas tadi menyampaikan bahwa apakah saya pernah punya keinginan dan nanti anak besar dia milih sendiri. Memang saya pernah begitu. Cuman anak saya tiga-tiganya itu untuk dasarnya saya sekolahkan di Pius. Putri semua ya? Cowok, cewek. Tiga-tiganya Tiga-tiganya di Pius. SMP SMA-nya negeri.
Mas saya bahagia itu punya dasar, punya Ya. dasar untuk memahami. Ya, harapannya nanti pada Iya, dewasa iya, terus ternyata di luar harapan saya. Bahkan saya waktu itu pernah curhat dengan Pak Almarhum Pak Kardi. Bahkan Pak Kardi itu diam-diam saya, Pak Jarno, jangan putus asa. Pak Jarno tetap harus berjuang untuk anak-anak yang bisa seiman. Tapi toh kalau sampai sekarang belum seiman, itu Pak Jarno jangan luput. Karena yang mengkristenkan anak-anak Pak Jarno bukan Pak Jarno. Yang mengkristenkan itu Tuhan sendiri. Itu Pak Kardi itu Pak Bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku lah memilih. Nah itu deh. Nah kemudian untuk kehidupan sehari-hari tidak ada masalah, maksudnya Damai tidak sejahtera. ada sejahtera. Jadi kalau saya waktu itu saya kalau bangun itu nggak bisa jam 5 subuh tuh nggak bisa. Paling nggak saya jam 6. Waktu ada kebaktian jam 6 sini dulu itu. Istri saya habis sholat subuh itu bukan saya, Mas, sehari harus jam 6. Oh iya iya. Nah, itu. Kemudian juga kalau saya bepergian dengan istri saya, Bu lagi misalnya jam 12 sholat duhur. Iki arep mandek nanti, tak duhuran nanti. Orang Mas mau bayar mau tak bayar. Jamaah gitu tuh. Banyak saya sempat menawari gitu ya. Jadi sama sekali Nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Berlian. Ya, berlian. Saya harus masuk enggak pernah. Enggak. Bahkan sampai kalau saya nanti mati, kalau meninggal ya, itu nggak usah bingung. Nah, nanti saya nanti di gereja semua. Kan begitu. Oh iya, ya boleh itu nanti gereja minta apa itu tinggal menyiapkan aja. Jadi ibu nggak usah bingung. Jadi Ngapa bisa? gimana? Enggak, aku sampai ke situ. Sampai ke situ saya Promosi di burung banget loh nanti. Yang Dari mau pensiun. Enggak gratis dia anggarannya loh. Oh ya. Lanjut lagi Mas. Hanya memang saya juga sering merenung saya dalam keadaan sendiri sering. Nah iya. Kadang-kadang saya terutama Natal. Jadi pada saat Natal, saya sering beresmi. Oh. Yang lainnya terus sekali. Nah itu benar-benar. Ya tidak setiap Natal itu mungkin di atas 3 kali lebih mungkin kan. Malah kemarin terus terang saya juga berberdiri lagi waktu bukan Gus kemarin. Iya. Pas waktu kami darah sekarang. Oh iya. Saya sendirian. Gitu ya itu. Iya. Kadang-kadang terbesit juga ingin. Ternyata istri saya juga kayak gitu. Ketika lebaran. Ketika lebaran. Tapi saya berusaha. Jadi pada waktu dia mau berangkat sholat saya mentapi. Iya. Karena setiap saya ke gereja dia mentapi. Gitu loh sih. Makanya termasuk ini barang tadi. Bu, Mastri dan teman-teman tim mau ke sini mau wawancara saya. Boleh panganan dulu jajan. Ya, tapi kan tadi pertimbangannya saya Madrid kan belum tahu persis keadaannya. Makanya kalau kita tanya-tanya seperti ini di rumah dan itu aku kan sebenarnya aku penak gitu. Makanya dia tahu nabi Jawa yo orang apa dia kok. Tapi ternyata yo sebetulnya ya damai-damai saja. Tidak pernah ada bendikan. Oh, enggak pernah ya. Rojo terus-terusan.
Itu sekali lagi sama tuh, saya setiap berangkat dia pasti ngucapin, pasti ngucapin. Makanya pada saat itu Idul Fitri juga saya lagi Dan misalnya mungkin kan seperti ibu-ibu yang lainnya mungkin kebagian ada yasinan atau apa di rumah itu juga pernah juga ada ya, ada. Kalau yasinan nggak pernah. Malah nggak pernah. Nah, yasinan kan untuk orang Enggak, pernikahan ya. Yasinan pengajian itu loh, pengajian di rumah itu loh. Biasanya kan ibu-ibu Kebetulan berikut tuh ya. nggak pernah ada. ini jenengan kan PA atau PA datang ke rumah, terus ibu juga. Nggak ada. Oh, nggak ada. Biasanya kan ibu-ibu kampung, ibu-ibu Nah, rumahan itu kan ada pengajian di mana, Itu pengajian di mana. saya bahkan sama Bu, kalau mau hari raya kan ada apa? Terawih. Iya, Itu kan terawih. nggak ikut terawih. Oh, karena memang itu saya terawih memang mereka sunat. Ya, saya gitu. Ya, Bisa saya gitu. Wong aku orang mas aku nek kuwi wale gitu. Jadi terawih itu sebenarnya sunat, tapi sholat jadi wajib. Si wajib malah. Nah, gitu katanya juga ya. Istri saya juga enggak terang-terang enggak. Terus ini juga yasinan memang ada tapi kok ada ya istri saya. Jadi boleh dikatakan mungkin Mas Tri tadi mungkin nggak imbang gitu ya. Jadi untuk PA, Nah, ya PA boleh. tapi enggak, saya enggak. Niat saya enggak monopoli Oke. itu. Maksudnya non saya kalau pas ada yasinan gitu kan mungkin Pak Jarto juga bagiin Oh, oke. dan bagi Saya kebetulan nggak pernah. Enggak pernah. Cuman kalau ini justru tetangga dekat kalau yasinan saya cok gendang yang dekat-dekat itu. Oh, Tapi kalau yang jauh enggak. Iya. Seperti kemarin depan saya itu ya malah sama Mas Bambang saya jajar tonggo ya. Ya wes. Bapak Mas Nggak ada. pindah-pindah. Dia pertama pindah dia kan malah kenalnya kalau rombongan Pak Dian. Aku wah. Aku kan. Iya. Karena keroncongan beri. Iya, Rombongan jalan pindah. Iya Pak Dian kemudian apa menurut saya bagaimana Pak Diatno kadang merasa ada perasaan-perasaan rohani atau menurut saya dalam bahasa letterletnya berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kan suatu saat dalam kehidupan rohani Pak Diatno mungkin merasa ada suasana yang bagaimana, suasana damai sejahtera, dan saat itu kemudian seolah-olah ya walaupun dengan cara apa ya, dengan cara mungkin dengan cara percakapan dengan orang lain pada saat di gereja atau mungkin pada saat PA, pernah dapat dia merasakan hal-hal seperti itu, berjumpa dengan Tuhan dalam arti Tuhan betul-betul bicara. Kalau itu makanya belum pernah. Tapi saya pernah merasakan, tapi saya lupa ya. Tapi saya merasakan bahwa ini benar-benar karena tangan Tuhan. Gitu. Ini karena adanya tangan Tuhan, sehingga saya jadi begini. Tapi saya lupa itu apa ya. Saya pernah sekali itu. Itu sudah lama kan? Iya. Apa ya itu ya? Intinya baru Pak Diatno sendiri, tapi sebetulnya tidak merasa sendiri. Ada penyertaan Tuhan, Oh, iya. ada penyembuhan kasih Tuhan, ada. Ya, jadi ini pembicaraan ini kan mungkin bisa untuk menambah apa ya, menambah pengetahuan atau menambah wawasan nanti para pemirsa bahwa pernikahan campuran
kita itu tidak se-negatif yang kita bayangkan. Kan seperti itu kan, banyak kata ya bisa melakukan dengan damai sejahtera. Hanya mungkin kendalanya masalah putra putri ikut di mana, ikut kemana, kan seperti itu. Jadi kita mau mengendaki si ini ikut ke sini tapi kok ikut ke sana dan sebagainya gitu kan, itu tetap ada. Dan setiap keluarga pun ya tidak hanya yang nikah campuran, setiap keluarga pun punya masalah kan itu. Kalaupun tidak ini ya itu kan. Jadi kemudian Gunung Sewu ke Putro dan sebagainya kan masih respeknya itu masih bukan ayahku seorang dalam tanda kutip orang kafir. Ya tapi masih respect seperti yo ayah gitu. Dan saya menanggapi itu ya. Justru anak saya tiga-tiganya itu bangga. Yang pertama dulu waktu masih bekerja di Honda, itu dia yang wawancara tuh orang Kristen. Tanya, bapak saya juga Kristen, Pak. Dia yang kedua kayak gitu. Yang kedua cewek itu, terus malah sampai yang wawancara tuh salam ya untuk bapakmu gitu. Bapak saya juga Kristen, Pak gitu. Jadi memang begitu. Jadi ya masih misalnya respect ya, misalnya bukan bapakku seorang kafir dan sebagainya. Memang yang saya pernah anak saya yang kedua itu tentu kawinnya duluan sama cewek. Yang sekarang di GTA. Sekarang di GTA itu waktu mau lamaran, anak saya sempat mengucap ke saya, Bapak gimana kalau pindah? Saya, Duk, kamu kok punya pikiran seperti itu kenapa? Meski istri saya yang nabrak malah, kamu gak boleh bilang seperti itu. Oh, langsung pingsan. Saya terus masuk. Oh, dan ternyata anak saya bareng sama yang bertanya itu mendukung saya tetap seperti itu. Kita masuk istri saya, Bapak harus tetap seperti itu. Malah yang baru bilang, Bapak boleh pindah agama, tapi kalau Bapak itu dapat hidayah. Wow. Iya. Kalau dapat hidayah, tidak boleh. Bapak harus seperti ini. Mau hidayah itu wow, cerita Tapi di sini, nah itu ternyata, jadi memang dari keluarganya calon laki itu justru bukan calon pengantinnya, bukan calon mantu saya. Keluarganya. Bahkan saya sampai bukan dari besan, bukan calon besan, bukan ya. Bukan, dari kakaknya tuh. Iya. Jadi kakaknya ada yang ini kan buat pembangunan di Purwakarta. Ceritanya kon 6 bulan. Iya. Tapi tetap nggak bisa. Kalau nggak mau ya kita putus. Kamu harus putus. Bapak punya hak menolak lamaran. Tapi lamaran itu iya. Bapak sih harus seperti ini. Tapi ya, namanya saya yang pertama nikah nggak masalah. Kemudian anak saya yang terakhir itu sudah dapat orang Banjarmasin itu ya, itu juga nggak masalah. Bahkan saat Natal tahun kemarin saya diberikan pakaian ratu style sama mantu saya waktu itu. Iya. Itu masih masyarakat. Oh iya, tapi kan kalau saya ya, iya Banjarmasin itu jadi sekali lagi Mas Pun, justru anak-anak saya dan istri saya bangga. Justru malah istri saya pernah serius tapi campur guyon. Mas, aku ngawini kono, aku dikawin kono Kristen, Mas. Pernah bilang seperti itu. Saya bener itu. Iya, gitu ya.
Mungkin cukup seperti itu Pak Diarno. Satu mungkin. Mungkin nanti perlu dilanjutkan ya. Monggo, Yang anak dari saya, siap. bahkan cucu Oh. saya kalau ketemu teman yang seiman dengan kita, dia cerita. Mbah juga anduk sendiri. Cucunya berapa? Cucunya yang 5, tapi yang sudah sekolah kan Pak. Sembarang SMP. yang paling besar, SMP. jual besar. SMP kelas 3. Itu benar cerita. Mbak saya juga Pantes yo. Musisi. itu maksudnya. Tapi tadi apa mau dikatakan? Ya gini, mungkin bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita warga GKJ Pekalongan dan mungkin bisa untuk menjadi pengalaman, gambaran kepada saudara-saudara kita seiman, kiat-kiat apa, trik-trik apa yang membuat Pak Haji Adno ini imannya tetap terbangun dan tetap teguh pegang di tengah-tengah keluarga yang notabene panjenengan ini hanya sendirian dengan iman Kristen. Yang menguatkan panjenengan itu Di mananya? nah, di mana? sampai detik ini panjenengan tetap teguh berpegang menjadi pengikut Kristus. Jadi yang saya yakini bahwa saya masih tetap yakin bahwa saya tidak bisa sampai ke Bapa tanpa dosa. Saya tidak bisa sampai ke surga ketemu dengan Bapa lewat nabi-nabi lain. Cara-cara lain. Satu-satunya lewat dosa. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Kemudian dari lingkungan terdekat, istri dan anak saya, meskipun mereka punya cara yang berbeda, cuman lingkungan terdekat saya, anak dan istri, itu masih mendukung, kemudian mendorong kalau Jawa ini ngajini bahasanya merespek, menghargai. Kalau betul Menghargai itu keyakinan saya. Bahkan saya sering diingatkan. Itu yang berarti membuat Masih sering diingatkan. Bapak, ini nanti makan, itu sudah tak siapkan. Jangan lupa berdoa. Sering begitu. dalam keluarga yang bisa menguatkan iman panjenengan terus ya betul. Kemudian lingkungan yang agak melebar lagi, tetangga, jadi bapak ibu yang seiman, tetangga terdekat kita di perumahan saya yang tidak seiman itu juga sangat menghargai dan menghormati kita. Walaupun di Pekalongan. Jadi katakanlah di luar mungkin ada yang mengecap saya itu kafir. Cuma di tetangga saya satu pun tidak ada yang menyebut saya kafir. Kemudian lingkungan yang lebih jauh lagi saudara-saudara saya. Jadi saudara-saudara saya yang keluarga-keluarganya tidak seiman juga ada beberapa. Itu juga saling menghargai, menghormati. Jadi karena sudah terlanjur seperti itu ya sudah. Damai saja. Saya kira itu Mas yang jadi saya masih dapat dukungan dari keluarga, anak yang terdekat terutama anak dan istri, juga lingkungan. Meskipun lingkungan tahu saya Nasrani, saya orang Kristen, tapi mungkin kadang-kadang yang terdekat manggil saya tahlil gitu. Mungkin karena ngajeni tahu dengan manusianya barangkali. Dan ada saya kira
Jadi ya mungkin panjang lebar Pak Adiatno sudah menghentikan, itu mungkin kita bisa menyimpulkan sendiri tentang keadaan yang tadinya mungkin kita menganggap bahwa pernikahan campuran itu negatif ini ya, ternyata ya ada yang bisa berjalan dengan damai sejahtera, bahkan lebih rukun daripada hanya sekedar pernikahan biasa kan, seperti itu. Lebih rukun, saling mengingatkan, itu justru mungkin yang dikehendaki Tuhan seperti itu. Mungkin cukup semantan kok bila Pak Adiatno ada kegiatan lainnya apa tahlilan apa. Menjemput, ini tadi saya Taufik sama Jaya. Ya mungkin matur nuwun Mas Gun. Sama-sama. Sama dukungan juga tetap Sama-sama aja, mudah-mudahan ya tadi yang dikemukakan Pak Adiatno bisa menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang lain bahwa inilah yang sedang terjadi, bahwa kasih itu boleh dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh teman lain iman, istri lain iman dan sebagainya. Ternyata mereka juga melakukan kasih, dan kasih itu juga dari Tuhan. Untuk penutup, saya tetap pesan kepada warga Kristiani di Gaji Pekalongan. Meskipun saya juga sudah merasakan kasih di dalam keluarga saya, cuman saya menyatakan lebih baik Sebaiknya itu seiman lebih baik. sama-sama. Itulah yang saya Bersama-sama dalam memuji Tuhan. Karena saya tetap masih ada kekurangan. Seperti tadi saya kadang-kadang menangis karena merasa sendirian. Tapi kalau sama-sama seiman tidak akan merasa sendirian. Nah, itulah yang kita harapkan, bahwa inilah yang sudah terjadi, dan memang ini atau kehendak Tuhan atau bagaimana memang sudah terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupan Pak Adiatno, dan sekarang memang dalam keadaan damai-damai saja tanpa ada suatu apapun. Mungkin cukup sekian dulu percakapan dan perbincangan kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat untuk kehidupan rohani kita dalam berjemaat, dalam pergaulan sehari-hari. Cukup sekian tadi, dan sudah mundur Pak Adiatno, matur nuwun rawuhipun mau dadak diculik. Dan cukup sekian, selamat malam, ciao.